Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat adik-adik sekalian dan saudara-saudara yang sangat berbahagia, kita berada di rumah asal muasalnya Setia Hati Terapi. Tapi tidak baik kalau kita tidak berbicara bagaimana kok kena SA Terapi secara begini. SA Terapi yang semula bernama Setia Hati Pendak Sporokot, yang kemudian berubah nama menjadi Setia Hati Pemuda Sporokot. Ini didirikan oleh beliau Bapak Arjo Utomo pada tahun 1922 dan berkembang 1924 dan sampai sekarang. Siapa Arjo Utomo? Arjo Utomo adalah seorang patriotik, seorang perintis, dinamakan oleh pemerintah sebagai seorang perintis kemerdekaan. Karena hidupnya beliau di zaman penjajahan, dan beliau ini sangat kuat, sangat katakan getol sekali dalam melawan penjajah Belanda. Sampai-sampai beliau bekerja itu selalu keluar karena keaktifannya melawan penjajah, sehingga beliau ini sering keluar masuk penjara. Mau di penjara selama akan dibuang ke Digo tidak jadi, karena sudah menjalani di penjara itu sudah ada 3 tahun. Mulai tahun 25 terus beliau itu keluar masuk penjara, sehingga latihan-latihan SA Terapi seringkali diteruskan oleh anak didiknya yang dikatakan pada saat itu ada teman-teman sahabat-sahabatnya. Itu kejadian itu. Nah, beliau ini setahun 38 sudah menderita sakit, ibaratnya sudah enggak bisa melatih, tapi anak didiknya, sahabatnya, temannya itu sangat setia dan meneruskan pendidikan itu. Tahun 42 waktu Jepang masuk, maka SA Terapi disepakati di dalam katakan itu musyawarah bersama-sama kadang-kadang SA Terapi kala itu, atas usul yang namanya Suratno Surangpati, tokoh Indonesia Muda, mengusulkan SAPSC, SA Pemuda Sporokot, dirubah namanya menjadi Setia Hati Terapi. SA Terapi itu mulai tahun 53 setelah tidak teguran, akhirnya menjadi organisasi persaudaraan. Jadi SA Terapi itu bertumpu pada paseduluran. Ini terbukti waktu saya kecil di Surabaya ada SA Terapi dipimpin oleh Pak Darsono Arjindro. Kemudian di Mojokerto ada SA Terapi dipimpin Pak Wedono. Di Madiun ada SA Terapi dipimpin Pak Arjo Utomo, Pak Tomo Mangkujoyo. Nah, kemudian di Solo ada SA Terapi dipimpin Pak Murtaji. Ada di Jogja yang dipimpin oleh Pak Sayo. Ini tidak ada hitam di atas putih sebagai hitam, tapi tujuan utamanya sama, untuk didik, menjadikan manusia betul-betul tak ada salah. Bagaimana mencapai ini? Ya, melalui pencaksilat. Melalui pencaksilat, ternyata pencaksilat identik pendekar. Pendekar itu identik orang yang selalu membela kaum yang lemah. Kalau penjajah, melawan penjajah. Kalau gitu saya tarik baik. Loh, terus ilmunya apa? Ilmunya mengenal jati dirinya sendiri. Karena setelah mengenal jati dirinya sendiri, kita tidak akan sulit mengenal orang lain. Karena orang mengenal jati diri berarti harus mengakui kelebihan dan kekurangannya.
Berarti persaudaraan itu menjadi rangkaian antara Satrate dan cabang. Iya, hubungannya. Jadi saya dengan Surabaya, saya dengan Jakarta, saya merasa tidak lebih. Hanya ada rasa saling hormati. Kelebihan bagaimana? Belum tentu. Yang Jakarta itu lebih rendah. Nah, itu peguruan. Kita bukan peguruan. Kita senang. Saudara Jakarta, saudara di Bandung, lebih hebat senang. Bedanya situ. Hubungannya yang benar persaudaraan. Lalu tenggang rasa. Hormat menghormati, itu yang jadi. Pak, kembali ke rumah ini, bahwa harapan Bapak terhadap warga Setiahati ke depannya dengan apa? Adanya rumah ini, Pak. Harapan Bapak apa, Pak? Harapan saya pada saudara saya, tahu cikal bakalnya hanya seperti ini, maka rumah ini memang saja mau saya jadikan museumnya Satrate, sehingga saudara kami bisa mengaca. Lu kok iso dadi ngene, berarti ada perjuangan yang gigih bisa bintang. Dan bangunan yang sekarang ada di Satrate itu tidak ada melibatkan satu orang, dua orang dan minta bantuan dari pemerintah dan enggak. Itu murni dibiayai Satrate, tapi bukan murni dibiayai oleh oknum Satrate. Enggak. Kok bisa? Nyatanya bisa. Ya alhamdulillah dulur-dulur Satrate bisa menyadari, memahami. Yang saya inginkan kerukunan, kebersamaan, lillahi ta'ala kalau bantu. Itu yang ada sih. Itu bagi saya nasihat almarhum Mas Imam, sepiro gedening sangsara yang tinampa amung dadi coba. Semua keungsaran pasti ada cobaan-cobaan. Nah, dengan cikal bakal di rumah beliau ini kita merasa bangga, tapi saya juga prihatin. Ternyata tempatnya ini harus dibagi. Saya tadi merintahkan Pak Ada Pariwur, nggak usah nunggu lama-lama, mulai besok tolong diperbagi, sehingga kalau ada tamu itu rasanya itu kita nggak malu barang gitu. Nah, itulah sekelumit sejarah Satrate.